Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semuanya, gitu ya. Kita bisa bertemu dalam tatap muka menggunakan virtual seperti ini, ya. Meskipun virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman materi yang akan Anda pahami pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan validitas isi, terutama yang akan saya bahas adalah content validity, dan itu akan yang saya bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara menggunakan rumus koefisien icons untuk mengukur apakah item Anda itu valid atau mengukur konstruk yang diukurnya atau tidak. Begitu. Nah, saya coba share screen dahulu. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait dengan konsep dan cara perhitungannya, begitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang validitas, bahwa validitas itu pengertiannya adalah ketepatan sebuah alat ukur mengukur apa yang hendak diukurnya. Jadi kalau kita mau mengukur motivasi, maka benar-benar alat ukur itu mengukur motivasi, bukan kepercayaan diri, bukan intelijensi, bukan emosi. Gitu ya. Jika kita ingin mengukur intelijensi, maka apakah benar alat ukur yang Anda buat itu benar-benar mengukur intelijensi? Jangan-jangan dia mengukur motivasi, maka salah kalau dia mengukur motivasi. Pastikan alat ukur Anda itu hendak mengukur apa yang hendak diukurnya secara benar, secara valid begitu. Ada 3 macam sebenarnya kalau kita ngomong validitas, dan yang saya bahas hari ini adalah validitas isi, gitu ya. Validitas isi itu ketepatan sebuah alat ukur di dalam mengukur apa yang hendak diukurnya melalui analisa logis, ya, melalui akal sehat. Ada 2 macam di sini. Yang pertama adalah validitas tampang, ini dia dasar apa namanya, dan yang kedua adalah validitas logik, begitu. Nah, kita akan bahas lebih dalam itu pada validitas logik, ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat validitas logik itu memang benar-benar apakah item itu mengukur apa yang hendak diukurnya, benar-benar mengukur konstruknya atau tidak, begitu, melalui penalaran yang logis, begitu. Oke. Nah, berkenaan dengan itu, sebelum saya jelaskan validitas logik, maka akan saya sedikit menyinggung tentang validitas tampang. Kalau kita ngomong validitas tampang itu berkenaan dengan apakah alat ukur yang kita pakai itu mengukur apa yang hendak diukurnya melalui tampilannya, visualnya, bagus atau tidaknya. Mulai dari covernya, bentuk alat tesnya tersebut, tulisan yang dipakai, besar kecilnya, warna yang dipakai, dan seterusnya, itu adalah tampang. Gitu ya. Tampang itu menentukan motivasi seorang di dalam mengisi. Seperti halnya, ini katakanlah buku ya. Ini buku, saya rasa ketika Anda melihat buku ini adalah buku bagus gitu ya. Tampilannya bagus begitu dibandingkan kalau seandainya buku ini bentuknya acak-acakan. Maka inilah tampangnya bagus gitu ya. Ini disebut dengan validitas tampang. Gitu, katakanlah begitu. Nah, yang kedua adalah yang perlu saya jelaskan kemudian adalah tetapi sebelum itu saya tekankan bahwa validitas tampang ini penting banget juga. Jangan sampai validitas tampang ini Anda tidak hiraukan. Kenapa? Karena ini memengaruhi motivasi seseorang di dalam mengisi skala psikologi yang Anda sudah buat begitu ya. Yang kedua adalah validitas logik. Kalau kita ngomong validitas logis gitu ya, logik begitu ya, maka di sini merupakan pengujian ketepatan alat ukur untuk mengukur apa yang hendak diukurnya dengan cara melihat relevansi item tersebut gitu ya, sebuah item dengan indikator perilaku yang ditentukan melalui nalar dan akal sehat. Hal ini berfungsi untuk menilai apakah isi skala benar-benar mendukung konstruk teoretiknya atau tidak. Jadi nanti benar-benar kalau tampang tadi kan hanya melihat bentuk tulisannya, bagus tidaknya tulisan, rapi tidaknya tulisan. Namun kalau untuk validitas logik ini sudah masuk pada taraf apakah benar item yang Anda buat, kalimat yang Anda buat itu, item tersebut itu sesuai dengan indikatornya atau tidak. Katakanlah indikator yang berkenaan dengan katakanlah motivasi gitu ya. Motivasi salah satunya indikatornya mungkin bisa jadi bersemangat ketika sekolah katakanlah gitu ya, ketika berangkat, itu katakanlah gitu. Atau memiliki semangat, katakanlah gitu ya, memiliki semangat, memiliki antusiasme dalam melakukan kegiatan. Antusias dalam melakukan kegiatan. Indikatornya adalah antusias dalam melakukan kegiatan, katakanlah kayak gitu. Itemnya adalah saat saya bangun pagi, saya langsung mandi dan kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah.
Nah, item kedua, saya berpikir bahwa antusiasme ini ya, berkenaan antusiasme ya. Saya berpikir diri saya itu adalah orang yang ceroboh. Kira-kira antara item pertama dengan item kedua, kira-kira mana yang lebih pas? Yang mengukur konstruk antusiasme. Pasti antusiasme diukur oleh konstruk atau item yang pertama, bukan item yang kedua. Maka item yang pertama ini lebih valid daripada item yang kedua di dalam mengukur konstruk teoretik atau indikator perilaku tentang antusiasme. Begitu. Maka nanti yang menilai adalah orang ahli atau professional judgment. Begitu. Jadi perlu orang professional judgment di dalam melakukan pengukuran ini. Ya, ada professional judgment di dalam melakukan pengukuran ini. Maka ini penting ya, maka ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan ini, kemudian kita langsung melakukan tryout, jangan-jangan item yang kita buat itu nggak ada sesuai dengan indikator perilakunya. Kalau nggak sesuai dari awal, ya ketika diberikan untuk di tryout kan, diberikan ke lapangan begitu ya, maka kemungkinan akan validitas secara empirik juga akan turun begitu. Maka ini penting sekali untuk dilalui atau dilakukan begitu ya. Nah, salah satu validitas konten itu menggunakan koefisien icon 5 gitu ya. Icon 5. Nah, menurut Azwar, icon merumuskan formula icon V atau 5 gitu ya untuk menghitung koefisien konten validity yang didasarkan pada hasil penilaian panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item mengenai sejauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur. Jadi nanti Anda menyodorkan yang namanya item Anda kepada seorang ahli gitu ya, orang yang ahli di bidangnya gitu kemudian setelah Anda memberikan item tersebut kepada orang ahli tersebut, maka seorang ahli tersebut atau profesional tersebut menilai apakah benar item yang Anda buat sesuai dengan indikator perilakunya ataukah tidak. Maka nanti akan menilai nih, nilainya dari 1 sampai 5. Katakanlah gitu ya, dari 1 sampai 5. Maka ketika seorang itu ahli tadi menilai 5, maka itu sangat relevan, atau menilai 4 itu mewakili sesuai dengan indikator perilakunya. Tapi kalau nilainya 1, maka tidak relevan, tidak mewakili, maka harus diganti. Dulu baru nanti di-tryout-kan kepada subjek yang akan diberikan tryout begitu. Nah, ini penting banget gitu ya. Ini penting banget. Nah, dalam kasus ini mungkin kawan-kawan akan latihan terkait dengan professional judgment gitu ya, sebagai professional judgment-nya. Latihan saja begitu ya, untuk menilai apakah benar item ini sesuai dengan indikatornya atau tidak begitu. Nah, rumusnya kalau kita melihat icon itu ada ini. Rumus icon ada seperti ini. Gitu ya. Sigma S per N dikali dalam kurung C min 1 gitu ya. Nah, ini rumusnya. Keterangannya adalah LO, angka penilai validitas yang terendah, dalam hal ini adalah angka 1. C itu adalah angka penilaian validitas yang tertinggi, yakni 5 gitu ya. Kemudian R 5, kalau penilaian tertinggi adalah 4, ya 4 berarti. Kalau 5 ya 5 gitu ya. R itu adalah angka yang diberikan oleh seorang penilai. S itu adalah R min LO. R dikurangi LO. Hasil penilaian dari panel tadi itu dikurangi LO ya, angka terendahnya gitu ya. Contoh, suatu item dinilai relevansinya oleh 2 panel ahli dengan skala 1 sampai 4 ya, skalanya 1 sampai 4. Katakanlah gitu. Skala itu maksudnya ini 1 sampai 5, kalau ini coba 1 sampai 4 katakanlah gitu ya. Penilai pertama memberikan nilai 4, penilai kedua memberikan nilai 3. Berapakah validitas item, isi, atau content validity, koefisien validitas isi pada item tersebut? Bagaimana caranya? Ya, saya akan demonstrasikan menggunakan Excel biar Anda lebih mudah. Nanti silakan Anda bisa mengembangkan dari Excel itu. Katakanlah ini adalah sebuah contoh, Anda bisa mencontoh dari apa yang sudah saya terangkan tadi itu ya. Kemudian Anda bisa mempraktekkan dari skala yang sudah Anda berikan kepada professional judgment untuk Anda nilai apakah item tersebut itu bagus atau tidak. Oke? Bentar, saya akan bukakan Excel-nya dahulu. Oke. Ya, siap. Oke.
Tampak ya, kelihatan ya? Oke, kelihatan di sana. Oke, modelnya seperti ini, gampangannya. Ini adalah terserah Anda ya, terserah Anda buat mau seperti apa gitu, terserah Anda sebenarnya. Tapi ini contoh, salah satu contoh Excel yang bisa kita pakai untuk menghitung icon gitu ya. Rumus icon V 5 gitu ya, V gitu ya. V ini adalah iconnya. Kemudian penilai ada 1 dan ada 2. Ini karena contohnya tadi itu 1 dan 2, ada penilai 1 dan penilai 2 begitu ya. Ini adalah sigma S. Oke, sigma S ini adalah S. S itu adalah ini rumusnya S itu R min LO. Ini adalah skor itu adalah LO-nya. Sorry. LO itu adalah 1 ya. Penilaiannya adalah 1 sampai 4 gitu ya, sampai 4. Berarti nilai terendah adalah 1, nilai tertinggi adalah 4 gitu. Oke. Kita coba. Katakanlah penilai 1 tadi memberikan angka 4 gitu ya. Kemudian penilai 2 memberikan angka 3. S-nya berapa di sini? Berarti skor ini, skor R-nya, skor itu adalah R-nya, skor yang diberikan oleh ahlinya tadi itu, dikurangi LO-nya. Berapa LO-nya? 1. Karena itu rumus S gitu ya. Ini rumus S. Oke, kurangi 1 kan terendah. Oke, klik di sini. Kemudian ini juga gitu ya. Kemudian min 1 juga. Oke. Nah, total ini sama dengan berarti ini tambah ini ya. Jangan salah ini malah ditambah ini, nanti salah gitu ya. Yang benar adalah ini gitu ya. Kalau totalnya itu lebih banyak, maka biasanya saya pakai sama dengan sum itu ya. Kemudian saya drag saja gitu ya, saya enter. Hasilnya adalah 5. Berapa V-nya? Kita buka rumus V itu seperti apa? Kita lihat di sini rumus seperti ini. Gitu ya. Coba kita copy, barangkali bisa. Oh, sorry. Ternyata tidak bisa di copy di sini gitu ya. Oke. Rumus icon V, coba ini saya kecilkan. Oke. Ini saya. Nah, nampak kan di sana? Nah, rumusnya adalah seperti ini. Sigma ya, S. Nah, ini sigma S per N jumlah berapa? Jumlah penilainya ada 2 begitu. Nah, berarti di sini saya kasih S ini ya per, oke. Sorry, saya ulang lagi. Ini dibagi gitu ya. Dalam kurung N-nya berapa tadi? N itu adalah jumlah penilai, ada 2 di sana, ada 2 penilai ahli ya. Kemudian ini dikalikan, oke. Buka kurung lagi. C-nya berapa di sana? C-nya skor tertingginya berapa? 4 gitu ya. Skor tertingginya 4. Oke. Kemudian min 1. Oke. Tutup lagi. Berapa? 0,8. Ya, 0,8. Berarti dan yang namanya validitas itu bergerak dari 0 sampai 1. Kalau nilai Anda itu lebih dari 1, ya salah berarti. Maka kalau mendekati 1 ini semakin valid, mendekati 0 semakin tidak valid. Artinya apa? Kalau mendekati 1 itu berarti item Anda itu sangat sesuai dengan indikator perilakunya. Gitu. Tapi kalau mendekati angka 0, maka item Anda itu tidak mendekati pada perilakunya. Coba katakanlah item kedua, panel ahli menilai 2 di sini, ini menilai 1 ya, ini menilai 1. Coba kita lihat di sini, berapa S-nya? Berarti di sini ini dikurangi 1 ya. Dikurangi 1 karena LO-nya terendah adalah 1. Oke. Kemudian di sini juga ini min 1 juga. Oke. Total sum gitu ya. Oke. Adalah 1. Berapakah V-nya? Lihat, kita lihat. V-nya adalah berarti di sini rumusnya adalah ini per gitu ya. Dalam kurung N-nya berapa tadi? 2. Oke. Dalam kurung ya. C-nya berapa? 4. Sorry, ini dikalikan gitu ya, dikalikan. Kemudian jangan sampai lupa tertinggi 4 gitu ya, C-nya 4 min 1 gitu ya. Oke, berapa? 0,1. Berarti mendekati 0. Berarti ini valid gitu ya. Valid ini
tidak valid atau kurang valid lah. Gitu ya. Nah, dari sini Anda bisa memilih nih ceritanya. Katakanlah ada 40 item yang Anda buat, kemudian Anda pengen yang valid yang bagus-bagus saja di atas 0,5 gitu ya. Di atas 0 atau 0,3 lah ya. Di atas 0,3 yang Anda pakai. Maka ketika Anda menggunakan di atas 0,3 sebagai acuannya, katakanlah gitu ya, sebagai acuannya 0,3, maka item 2 harus dibuang dan item 1 yang dipakai. Maka ketika ada 40, maka lihat nih diurutkan dari mulai angka tertinggi sampai terendah. Nah, di sana Anda bisa menghapus atau menghilangkan yang di bawah 0,3, di atas 0,3 Anda pakai untuk dijadikan sebagai tryout nantinya. Oke, begitu caranya, sangat mudah, sangat simpel, gitu ya. Terima kasih, gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa Anda praktekkan ya segera, gitu. Dan kemudian ketika Anda melakukan tryout, nanti hasilnya akan lebih bagus. Kenapa? Karena sudah dinilai oleh ahli dahulu, sudah sesuai secara logis, item Anda itu sudah sesuai dengan konstruk teoretiknya atau komponen perilakunya, sehingga ketika Anda tryout itu akan lebih baik nantinya, gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipraktekkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.